Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak semua, apa kabar, sehat? Pertemuan kali ini jumpa lagi dengan mata pelajaran geografi bersama Ibu Fitriani SPD. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya supaya melancarkan semua pelajaran kita, sebelumnya kita membacakan doa dulu. Oke, baik, sebelumnya Ibu absen dulu. Oke, Amanda, Nabila Putri, Dirga, Hadir. and Hafiz K. Fairuz, Hadir. Bukro Balkis, Fitriani, Halila, Dayana, Nuriska Salsabila, Syamil, Hadir. jadi ada beberapa orang juga, dari Umairah, Mapel, Rafael, baik, beberapa yang hadir ya, yang hadir di sekolah, mereka yang sukses, ya. Sama jam pertama tadi ya, membahas tentang objek material geografi gitu ya. Yang punya buku boleh buka di halaman 7. Oke, objek material geografi meliputi pengertian klasifikasi hubungan antar objek geografi fisik dan manusia. Ya, ini Ibu paparkan dulu, kalian perhatikan dulu di depan. Yang Ibu paparkan boleh dibaca. Pengertian objek material geografi. Objek material geografi adalah semua komponen fisik dan manusia di permukaan bumi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh objek material geografi. Di sini ada objek fisik, ya. Objek fisik meliputi mencakup semua unsur fisik seperti gunung, sungai, danau, dan sebagainya. Satu lagi yang kedua, objek manusia atau sosial pada dasarnya ya. Objek sosial mencakup semua unsur yang dibangun oleh manusia seperti kota, jalan, perumahan, tempat ibadah, jembatan, jalan tol, dan sebagainya. Selanjutnya, objek material geografi ada gunung, sungai, danau, sedikit lagi. Nah, ini hampir sama juga ya, tempat ibadah, jalan, kota, hubungan, objek material geografi, pengaruh, ketergantungan, dan interaksi. Peran objek material geografi dalam pembangunan sumber daya alam, ada infrastruktur dan pariwisata.
Selanjutnya kita masuk dalam poin kedua, mengenal sistem bumi. Oke. Mengenal sistem bumi yang kalian, bumi ini bulat. Yang kalian pahami bumi bulat enggak? Yang kita lihat bumi bulat. Yang kita amati ya. Pada dasarnya di bumi ada apa yang kalian lihat dari gambar? Benua Australia, benua Eropa, benua Asia, apalagi Australia dan sebagainya. Nah, bumi dulu itu sebelum masuk SMA yang masih SD, ketika ibu lihat di lapangan yang itu amatis ya, bumi ini bulat seperti global atau bola kaki yang kita lihat ya. Pada saat di bumi ini yang kita lihat ada Aceh, ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan lagi Sulawesi, Papua. Papua dia agak lebih dekat dari kita. Besok ya di depan ada tentang Indonesia. Hampir dekat sama di luar OSP ataupun apa jadi kita masih ingat. Nantilah kita masih data di depannya. Oke, mengenal sistem bumi. Bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu ada atmosfer, ada litosfer, ada hidrosfer, biosfer, satu lagi antroposfer. Oke, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan antroposfer? Antroposfer adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologi. Baik, dari belakang barangkali laki-laki litosfer. Litosfer, coba tengok di halaman. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, batu, daratan rendah, dan lapisan tanah. Lapisan tanah. Oke, ada lagi. Kali di sini banyak orang daerah Banda Aceh. Pernah kalian keliling ke Sarawak? Nah, di Sarawak biasanya di pinggir jalan ada apa ya kalian lihat? Ada apa? Ada pohon, ada monyet. Kadang-kadang mungkin kalau tengah malam ada babi. Tapi bukan babinya ya, itu termasuk dalam flora-fauna, binatang, tumbuhan, hewan, ular termasuk manusia, apalagi bukan manusia ya, orang hutan yang dekat sama manusia. Ular, tumbuhan, ada pohon jati, ada pohon bermacam pohon ada di Sarawak. Yang kita lalui ini antara Banda Aceh ke Sigli, itu yang kita lalui di jalan itu gunung apa? Selawak Inam atau Selawak Agam? Selawak Agam yang dikatakan lagi aktif, gunung berapi katanya ya. Barangkali kalau memang aktif gunung berapi, apa itu hidrosfer? Air. Lapisan air meliputi apa saja? Kira-kira air apa aja? Sungai, laut, air tanah, air danau, air sungai, air sumur dan laut. Air laut, air sumur sudah termasuk juga air tanah ya. Oke, apa lagi? Satu lagi, yang cuaca. Atmosfer, iya, atmosfer mempelajari tentang cuaca. Setelah iklim daerah Banda Aceh, lagi iklim
Hujan. Hujan, ya. Hujan. Sekarang sering terjadi hujan, namun tiba-tiba kadang-kadang terjadinya panas. Itulah menyebabkan banyak masyarakat mengidap penyakit flu zaman sekarang ya, dan juga penyakit demam. Maka dari itu jagalah pola makan dan jagalah kesehatan. Oke, baik. Ini atmosfer ya. Fungsi atmosfer menjaga suhu bumi tetap stabil dan melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya. Pencemarannya akan merusak lapisan ozon dan dapat menyebabkan perubahan iklim global. Ya, kita semangat sudah? Masih semangat? Masih. Harapkan tetap semangat. Coba kalau mau semua ibu lihat ya, ada lempeng, ada lempeng aja yang meditasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Dirga kurang fokus, makanya tidak fokus dalam belajar. Ya, tepuk malamnya tidur di luar, jangan di bawah pohon. Kenapa? Kalau malam tidak boleh di bawah pohon, oh ya, mengeluarkan CO2. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sudah konsentrasi kira-kira? Sudah? Sudah. Tepuk lagi ya. Malam istirahat. Apa? Ya, ada yang pada orangnya? Yang tidak paham sekarang. Masyarakat kita aja, masyarakat aja. Apa banyak? Ada. Ngaji, maksudnya ngaji. Ngaji, mau sholat sunat, sholat 5 waktu, nggak sampai ya. Itulah ukuran manusia hidupnya. Jam ibadah tetap kurang. Ya, ibadah tetap kurang ya. Yang banyak jam ini melancong entah mana. Oke, jadi masukan dari ibu, kalian refleksi, walaupun tidak di sekolah, walaupun di rumah nanti sama orang tua, tetap kalian menjaga amanah insan yang baik dari generasi ya. Sudah semangat? Ya. Sudah semangat? Ya. Kita semangat? Ya. Gimana Bro? Semangat? Terus semangat walaupun jam-jam saya harus bisa fokus. Lanjut kembali mengenai atmosfer. Aturan lagi sesuainya. Yang di belakang boleh ke depan, yang cowok-cowok ke depan aja. Baik. Atmosfer tentang cuaca ya. Dan atmosfer seperti tornado, badai, angin kencang, petir dan sebagainya. Next, pembelajaran tentang litosfer. Kalau kita bahas tentang litosfer, langsung kita ingat tentang air. Apa? Air masalah. Bukan alam. Dua hubungan dan sebagainya ya. Oke, proses pembentukannya, bumi terbentuk dari partikel yang saling menarik dan mengumpul menjadi planet karena gravitasi. Litosfer terbentuk dari lempeng tektonik yang bergerak dan bertabrakan di permukaan bumi. Peran litosfer di sini memberikan stabilitas pada bumi dan menjadi tempat berasalnya mineral dan logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, struktur ya. Litosfer berupa lapisan padat yang meliputi kulit bumi, kerak, mantel bumi, pergerakan lempeng tektonik di bawah
litosfer, menghasilkan gempa bumi dan vulkanisme. Yang kita lihat ketika kejadian tsunami Aceh. Bagaimana kira yang kalian pahami? Letusan, patahan lempeng di dalam dasar laut. Kira ada yang bisa memberikan tanggapan tentang kejadian tsunami? Ada? Gempa bumi disebabkan oleh gempa bumi. Oke, karena sudah dibuatkan gambar aja. Nah, kejadian tsunami di bawah dasar lautan ada lempeng, ya. Jadi lempeng sebelum kejadian tsunami, contohnya seperti ini. Nah, ketika gempa terjadi, patahan lempeng akan terjadi bentuk seperti ini. Jadi air yang ada di dasar ini meluap ke permukaan dasar, ke permukaan daratan. Jadi sempat kosong di daerah bawah dasar laut. Jadi hantam kedua kalinya tak meluap kembali airnya. Kenapa? Disebabkan ada 2 kali gelombang waktu kejadian tsunami. Ya, ada yang dengar cerita tentang tsunami karena di era itu masih kelas 1 SMA. Setiap kali mungkin kali ada bersalah sempat juga menyaksikan tentang kejadian tsunami. Oke, lanjut kembali. Fungsi litosfer berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, hewan, tumbuhan. Kehidupan di atas litosfer juga mempengaruhi pergerakan dan perubahan litosfer itu sendiri. Ya, sama fungsi litosfer tempat kita pijak ini. Hidrosfer, siklus air ya. Cara ini bergerak melalui atmosfer, hidrosfer dan litosfer air. Strukturnya hidrosfer mencakup semua air di bumi termasuk air permukaan, air tanah dan juga air laut. Bagaimana dimaksud air permukaan? Danau ataupun sungai. Oke, kalau air laut sudah tahu kalian ya. Air tanah termasuk di bawah dasar tanah tetap ada air seperti yang kita lihat sungai. Oke, kira-kira dari paparan ibu ini ada yang bertanya? Silakan diberikan tangan yang bertanya. Contoh dari atmosfer. Baik, oke, pertanyaan tentang contoh dari atmosfer ya. Atmosfer ini adalah lapisan udara ataupun cuaca ataupun unsur iklim ya. Yang kita lihat sekarang cuaca dan keadaan era sekarang yang kita nikmati ini. Kadang-kadang ada proses terjadinya hujan, kadang-kadang ada juga kemarau panjang. Biasanya kita pernah menikmati masa kemarau panjang hampir 3 bulan. Itu kira bulan berapa kemarin? Yang lalu. Dari bulan berapa ke berapa? Dari bulan 5, 6, 7. Sangat panas ya. Inilah salah satunya yang diperlukan seperti itu. Apalagi ingin bertanya, silakan Karina. Secara jelasnya pengertian antroposfer itu bagaimana? Antroposfer, lapisan manusia dan kehidupan manusia termasuk jumlah penduduk ya, ataupun sistem sosial ekonomi, sistem politik, sistem budaya dan juga teknologi. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ibu akan membagikan lembaran kerja peserta didik ya, untuk kita buatkan kelompok. Kira-kira siap untuk kita buatkan kelompok? Ya. Ini tinggal siswa beberapa orang lagi nih, ada yang ikut remedial. Jadi oke, kita buatkan dua kelompok aja, 3 kelompok tetap.
Tidak boleh buat. Kan kita tidak kelompok. Oke, tiap kelompok di belakang yang cowok boleh menentukan meja di depan. Yang cewek ini aja. Bisa dulu di mana? Mau lagi? Orang lain. Izin Izin tadi belum masuk. Silakan. Silakan buatkan kelompok meja sebelah ya. Lihat. Tidak seperti otre. Mana? Lagi pandangan belakang. Oke, dalam susunan LKPD ini kira-kira berapa menit kalian bisa selesaikan? 20 menit. Ya. Dan lebih kurang seperti itu. Oke. Kerjakan. Cukup. Boleh. 20 menit lebih kurang. Oke, silakan. Selamat bekerja. Kali ini kita presentasikan ke depan. Selain ditanyakan, silakan ditanyakan tidak paham. Bisa langsung dijelaskan perbedaan. Yang ada buku ini, boleh saya ambil setelah. Kita paparkan per kelompok ke depan, kemudian kita buat waktu ya.
Kelompok 1, Oke. Kelompok 2, Kalila. Kelompok 3, Gerda. Sudah siap semua? Oke, silakan kita skip maju ke depan. Kelompok mana? Kelompok 2, silakan Kalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bentuk-bentuk aspek geografi yang diketahui peserta contohnya. Aspek geografi yang pertama ada aspek fisik. Contoh fenomenanya ada longsor, letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, tsunami Aceh, gempa Palu. Kelas saya dari kelompok 1. Apa itu objek formal? Objek formal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari objek dari kelompok 1. Sudah? Oke, kalau gitu kita lanjut kelompok lain. Yang dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh kejadian dari antropologi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kerja kelompok 2. Contoh dari atmosfer seperti konflik birokrasi yang sedang terjadi pada saat hari ini. Saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kita. Aspek geografi 1. Aspek fisik. Contoh fenomena 1. Letusan gunung Sinabung, 2. Tsunami di Samudra Hindia, 3. Banjir di Sungai Mississippi, 4. Gempa bumi di Jepang, 5. Pembentukan gunung vulkanik. Walaupun tidak banyak sesuanya sudah menampilkan kesimpulannya yang kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah semua lapisan dalam sistem bumi saling terkait dan harus berfungsi dalam keseimbangan yang baik untuk mempertahankan kehidupan di planet bumi atau bumi, ya. Tantangannya global seperti perubahan iklim, kepadatan penduduk menuntut kolaborasi global untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Berkelanjutannya, peran manusia dalam sistem bumi harus mengutamakan keberlanjutan dan menjaga Bandung aslinya. Paham bahasa Aceh semua? Harus bisa bahasa Aceh. Ya, budayakan semua yang tinggal di Aceh harus bisa bahasa Aceh. Jangan malu dengan bahasa kita sendiri. Oke, untuk hari ini barangkali cukup di sini dulu ya materi yang kita paparkan. Untuk kedepannya kita lanjut dengan materi tentang letak. Untuk di akhir kata ini mohon maaf kepada peserta ini semua. Barangkali ada kekurangan, kesilapan kata dan sebagainya. Ini